Seorang wisatawan mengeluhkan pengalaman pahitnya ke media sosial saat berkunjung dan parkir kendaraan di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Korban mengisahkan harus membayar mahal parkiran serta mendapat pelayanan buruk petugas saat melapor barang miliknya hilang. Masjid Raya Al-Jabar Bandung kini menjadi salah satu destinasi favorit saat musim Lebaran bagi warga di kawasan Jawa Barat. Namun belakangan, seorang pengunjung mengisahkan pengalaman pahitnya di media sosial saat datang ke masjid ini hingga viral. Ia mengisahkan harus membayar tarif parkir yang sangat mahal hingga tidak diberlakukan secara baik oleh petugas masjid saat melapor barangnya hilang. Usai viral, pihak Pemprov Jawa Barat segera memberi teguran keras kepada pengelola parkir masjid dan meminta menghapus semua pungutan liar. Arahan pimpinan tadi kan bahwa pungli ini harus berhenti gitu ya, per hari ini harus dihentikan. Nah ini ikhtiar yang kita upayakan ke arah sana. Kemudian kalau terkait sanksinya seperti apa, tadi juga hadir Pak Kadisub, tapi Pak Kadisub ada acara lagi ya, gitu. Ini sudah ada aturannya kan. Saat ini Pemprov Jabar masih mendalami pelaku pungli di parkiran yang masih dipegang pihak ketiga dan sudah sangat meresahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi menelan korban jiwa. Sebuah minibus menabrak kendaraan travel yang berhenti akibat pecah ban, menewaskan 1 orang dan 2 orang luka berat. Dalam rekaman video amatir pengguna jalan, minibus Avanza yang terlibat kecelakaan di kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat mengalami kerusakan parah di bagian depan sebelah kiri. Selain itu, minibus Innova rusak cukup parah di bagian belakang sebelah kanan. Sementara satu lagi minibus travel bernomor polisi G7221F, kondisi ban depan sebelah kanan gembos dan kaca spionnya pecah. Dalam insiden ini mengakibatkan 1 orang penumpang travel tewas dan 2 orang alami luka berat. Dari keterangan saksi, diduga minibus yang melaju tak terkendali dari arah Palimanan ke Jakarta Oleng tiba-tiba menabrak minibus travel yang tengah berhenti untuk mengganti ban yang bocor. Kencangnya hantaman minibus tersebut membuat minibus travel melaju dan menabrak bagian belakang minibus di depannya. Saya harap jangan masuk lagi, kenceng bau, kita kenceng ini, tinggal beresin alat dokter, nggak tahu. Kecelakaan beruntun di jalur tol Cipali, jalur Bandung yang mengarah ke arah Jakarta. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan seperti apa, Dan? Masih dalam penyelidikan. Korban tewas Husni Mubarok, 24 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah, dan korban luka berat dibawa ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Arus lalu lintas dari arah Palimanan, Cirebon menuju Jakarta macet panjang. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Purwakarta. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, bis antar lintas Sumatera atau ALS terbalik di jalur one way Sicincin, Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat kejadian ini 1 orang penumpang tewas. Warga dan petugas kepolisian berusaha menolong penumpang bis ALS yang terbalik di jalur one way Sicincin, Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Puluhan penumpang yang terluka langsung dilarikan ke RSUD Padang Pariaman, Parik Malintang. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Kejadian bermula saat bis ALS melaju dari Bukit Tinggi menuju Padang. Sampai di lokasi, bis yang membawa pemudik menuju Jakarta itu tiba-tiba terbalik. Akibat kejadian itu, 26 orang dirawat di IGD RSUD Padang. Sebagian besar penumpang mengalami luka akibat tergencet badan bis. Sementara 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk kemudian untuk statusnya 1 korban meninggal dunia dan 5 luka berat dan 20 luka ringan. Ini sementara baru kami identifikasi. Kemungkinan ada korban lain? Kami masih data kembali. Akibat kejadian ini, jalan menuju Padang sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab sebenarnya kecelakaan ini. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak mau antre, sebuah bus nekat melawan arus di tengah kemacetan arus balik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Polisi pun mengarahkan bus ke jalan buntu dan dilarang jalan hingga beberapa lama. Polisi mengadang laju bus yang sengaja melawan arus di kawasan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Bus kemudian diarahkan petugas masuk ke jalan buntu hingga dilarang melanjutkan perjalanan hingga beberapa waktu. Hal itu dilakukan petugas untuk memberi efek jera pada sopir bus. Aksi melawan arus ini sendiri terjadi karena bus tak mau antre saat akan melalui perlintasan kereta api. Perlintasan ini sendiri menjadi salah satu titik paling rawan kemacetan karena padatnya lalu lintas kereta api. Ini ada beberapa bus yang ngeblong ditertibkan oleh petugas. Tadi kita berhentikan, kita berikan peringatan, kita berikan teguran, dan kita imbau kepada driver dari para bus tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di kesempatan selanjutnya. Dampak tindakan tegas polisi, kemacetan bisa terurai di masa arus balik, di mana antrean kendaraan di rel kereta api Bandar Kedung Mulyo saat ini tidak terlalu panjang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Mandailing Natal, Sumatera Utara merazia pedagang mainan dan kerumunan anak-anak yang main perang-perangan dengan menggunakan pistol mainan yang berpeluru plastik. Ya, benar sekali Kevin, di mana penyebab pistol mainan ini kerap menyebabkan kericuhan antar warga. Aksi perang-perangan dengan pistol mainan marak terjadi di setiap sudut desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Segerombolan bocah dengan menaiki atap mobil dan bersenjata pistol mainan menyerang bocah lain yang ada di pinggir jalan. Meski hanya perang-perangan, aksi ini kerap berujung kericuhan, bahkan menimbulkan korban luka. Apalagi peluru pistol mainan itu sangat berbahaya jika terkena mata. Melihat hal itu, polisi langsung merazia pedagang dan bocah-bocah yang membawa pistol mainan tersebut. Polisi juga menghentikan bocah yang hendak perang-perangan. Dari hasil razia, polisi menyita ratusan pistol mainan. Itu kita lakukan pertimbangan terhadap pedagang dan juga terhadap adik-adik yang bermain. Karena himbauan tersebut beberapa kejadian penyebab keributan sering diawali dari saling tembak. Tak hanya melakukan razia, polisi juga mensosialisasikan bahayanya pistol mainan tersebut. Sebelumnya, pistol mainan ini marak, terutama usai hari Lebaran. Diduga ada karena menggunakan uang hasil THR untuk membeli pistol yang ternyata membahayakan tersebut. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kepergok membobol minimarket di Kampung Babakan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaku pun berusaha melarikan diri melalui atap ruko dan rumah warga hingga akhirnya lolos dari kepungan warga. Gagal membobol sebuah minimarket, seorang pelaku pencurian di Kota Bekasi, Jawa Barat, kabur dari kejaran massa melalui atap rumah warga. Rekaman video amatir milik warga ini viral. Sejumlah warga berusaha mengejar pelaku pembobolan minimarket di Kampung Babakan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaku berusaha kabur dari kejaran massa melalui atap ruko dan rumah warga. Pelaku yang panik dikepung warga berusaha kabur hingga merusak atap rumah warga. Pelaku berhasil lolos dari kejaran warga dan menghilang di kebun hingga warga kehilangan jejak akibat kondisi di lokasi masih gelap. Pelaku pencurian dikepung warga saat dini hari. Awalnya warga curiga dengan suara gemuruh di atas atap dan melihat sejumlah warga sedang mengejar pelaku pembobolan minimarket. Pelaku sempat terjatuh akibat atap yang dipinjak pecah, namun pelaku kembali kabur melewati atap rumah warga. Terus tadi di sono. Oh, berarti Bapak terbangun karena suara itu, Pak? Iya. Suara berisik. Sama istri saya, suara bludak itu larinya ke sono. Kalau itu pelaku ada berapa orang, Pak? Hah? Pelakunya ada berapa orang? Saya tahunya satu. Dikejar-kejar warga? Iya. Sempat dikepung juga, Pak ya? Ya dikepung di sini, di bawah aja, orangnya di atas. Oh. Tapi ketangkep, Pak? Enggak. Sebelumnya, pelaku berusaha membobol minimarket, namun saat akan masuk ke dalam, alarm yang berada di dalam minimarket berbunyi hingga terdengar warga. Pelaku panik langsung kabur melalui atap dan dikepung warga. Kasus percobaan pencurian ini kini diselidiki petugas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, terjatuh saat mencoba kabur satu dari dua pemuda tersangka pelaku jamret di amuk warga. Beruntung sejumlah warga cepat mengamankan tersangka ke salah satu rumah warga untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Puluhan warga di Jalan Mapawodang, Kota Makassar berkumpul mengamankan pelaku jamret ponsel hari Minggu malam. Warga yang geram pun sempat menganiaya YN 21 tahun, salah satu dari pelaku jamret yang gagal kabur usai ditinggal rekannya. Tersangka YN 21 tahun ternyata warga Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar. Sejumlah warga di lokasi pun langsung mengamankan tersangka ke dalam salah satu rumah warga hingga aksi main hakim dapat diredam. Petugas dari Polsek Tamalate yang tiba di TKP langsung mengevakuasi pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan di Mapolsek Tamalate. YN berdalih bila dirinya sama sekali tak mengetahui bila rekan yang diboncengnya menarik ponsel seorang wanita yang saat itu seorang diri mengendarai sepeda motor. Di kantung motor. Oh, di dashboard motor. Iya. Nah, terus yang tarik dari sebelah kiri apa kanan? Di sebelah kiri. Nah, setelah itu kabur. Nah, itu berapa orang mereka? Dua. Saat ini tersangka masih berada di Mapolsek Tamalate guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara rekannya yang berhasil kabur membawa ponsel korban masih dalam pengejaran petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa menolak identitasnya dijadikan syarat pengajuan pinjaman online atau pinjol. Seorang istri dianiaya suaminya. Suami bahkan tega mencekik istrinya itu. Alami luka robek di kepala akibat kekerasan oleh sang suami berinisial KH, membuat wanita berinisial TE berusia 25 tahun ini harus mendapat 4 jahitan dari tim medis puskesmas. Ceceran darah yang sudah mengering juga masih membekas pada pakaian dan kasur di dalam kamar rumah mereka di RT 1 RW 6 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tak hanya dilempar benda keras, TE juga dicekik dan diinjak oleh suaminya. Sebelumnya, sang suami meminta identitas korban untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman online dengan modus kebutuhan lebaran. Namun permintaan ini ditolak oleh korban hingga sang suami murka. Korban sendiri mengaku sudah 4 kali mengalami KDRT selama 20 tahun berumah tangga hingga akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Dia habis itu mau tidur, anak saya mau tidur, saya mau tidurin anak saya. Terus saya main handphone, saya diem, terus tiba-tiba saya udah dilempar itu, saya udah bocor-bocor darah, udah kemana-mana di situ. Jadi ya udah, saya habis itu juga sebenarnya saya nggak tahu tuh dia ngelempar barang pakai apa, saya nggak tahu. Saat ini suami pelaku telah meninggalkan rumah dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Korban berharap sang suami mendapatkan efek jera dari laporan polisi yang ia layangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, diterjang angin puting beliung, puluhan rumah rusak dan sejumlah warung yang berada di pasar desa di Boyolali, Jawa Tengah ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah warung yang berada di Pasar Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, ambruk rata dengan tanah setelah diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Pemilik terlihat pasrah melihat perabotan ringsek tertimpa atap warung dan hanya bisa mengumpulkan puing-puing bangunan yang ambruk. Tidak hanya bangunan pasar desa yang ambruk, kuatnya terjangan angin puting beliung juga mengakibatkan puluhan rumah di 3 desa rusak pada bagian atap. Bahkan pohon dan juga kandang sapi ambruk rata dengan tanah. Angin puting beliung terjadi diawali hujan deras disertai angin yang berputar-putar, bergerak dari arah utara menuju selatan. Meski berlangsung sebentar, namun angin puting beliung merusak puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Ampel, yakni Desa Candi, Desa Gondang Slamet, dan Desa Ngenden. 5 lebih lah, tapi itu nggak lama itu, sekitar nggak ada 1 menit. Mutarnya itu dari arah barat ke timur langsung
motor gitu. Tidak ada apa-apa, cuman meja, kursi itu. Kan semuanya dibawa pulang kalau sore. Bu, ini ada berapa warung di sini, Kak? Itu 1, 2, 3, 4 warung. 4 warung. Ya. Semuanya waktu itu libur ya? Libur semua. Warga pun bergotong royong membenahi rumah yang rusak dan juga membersihkan pohon-pohon yang masih berserakan di jalan dan pekarangan rumah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, suasana arus balik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Ya, terjadi peningkatan volume kendaraan dalam 2 hari terakhir hingga mencapai 100.000 kendaraan melintas menuju Jakarta. Ya pemirsa, saat ini situasi di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung terpantau masih ramai lancar meskipun terdapat peningkatan volume kendaraan. Kami memantau kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi walaupun ada juga sejumlah bus penumpang dan juga truk yang bermuatan BBM atau logistik yang mengarah dari Jawa menuju ke Jakarta. Tercatat sejak hari Minggu tanggal 14 April kemarin hingga Senin ini tercatat sudah ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan hari Sabtu 13 April kemarin, jumlah kendaraan yang melintas meningkat sebesar 25%. One way nasional juga masih berlaku dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek yang rencananya akan diterapkan sampai pukul 12 malam hari Senin. Kemudian selain itu berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, Polda Jateng ini juga memberlakukan one way lokal yang dimulai dari kilometer 442 atau exit tol Bawen hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Hal ini dilakukan berdasarkan traffic counting atau jumlah kendaraan yang terus meningkat hingga 3.500 kendaraan per jamnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2024 diperkirakan terjadi pada Senin malam dan diprediksi lebih dari 180.000 kendaraan melintas keluar dari gerbang tol Cikatama. Beberapa kebijakan diterapkan pemerintah untuk menghindari kepadatan kendaraan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memantau langsung arus balik di jalur tol. Terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus balik sejak Minggu dan puncaknya diprediksi terjadi pada Senin malam dengan jumlah 180.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikatama. Sejumlah kebijakan diterapkan dalam mengantisipasi lonjakan arus balik, di antaranya kebijakan work from home bagi ASN pada 16 hingga 17 April 2024. Pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% periode 17 April hingga 19 April 2024 untuk menunda kepulangan pemudik. Nah, tentu apa yang kemarin diumumkan oleh pemerintah, keputusan Presiden untuk memberikan toleransi WFH bagi ASN, tolong dimanfaatkan. Harapannya apabila itu dimanfaatkan, maka nanti malam kepadatannya tidak maksimal. Jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan. Untuk memperlancar arus balik, polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas seperti one way mulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 Tol Jakarta Cikampek, serta kontraflow mulai KM 70 hingga KM 36. Dari Cikampek, Jawa Barat, Dilami Aulia, Nadifa, iNews melaporkan.
Situasi arus balik pada 5 hari setelah Lebaran di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Volume kendaraan yang melintas pada Senin malam sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan puncak arus balik hari Minggu lalu. Ya pemirsa, situasi arus balik Lebaran 2024 di kawasan atau di jalur arteri selatan saat ini terpantau ramai lancar. Dan dari pantauan kami di sini khususnya di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat memang untuk volume kendaraan yang melintas ini sudah menurun. Dan dari pantauan kami di sini untuk arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung ataupun di arah sebaliknya memang sudah mengalami penurunan kendaraan yang melintas jika kita bandingkan dengan puncak arus balik kemarin. Memang pada puncak arus balik kemarin atau tepatnya pada 14 April 2024 memang volume kendaraan yang melintas ini sangatlah tinggi dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik di sepanjang jalur selatan. Lebih tepatnya untuk titik yang pertama ada di kawasan Lingkar Gentong, kemudian juga ada di kawasan Malangbong, di kawasan Newo, dan juga di kawasan Limbangan serta di kawasan Nagrek. Nah memang kemarin juga pada puncak arus balik diberlakukannya beberapa kali sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way. Namun untuk hari ini khususnya di kawasan Limbangan hanya diberlakukan sistem satu arah atau sistem one way sebanyak 2 kali saja. Kemudian juga polisi sempat memang hingga saat ini juga masih terus mengimbau kepada masyarakat ataupun pemudik yang masih akan melakukan perjalanan. Diimbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap jangan memaksakan diri bila merasa lelah. Dari Garut, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di KM 62 Tol Jakarta Cikampek. Antrean kendaraan juga terjadi menjelang rest area. Pemirsa, dari kilometer 62 ruas tol Jakarta Cikampek kami melihat adanya kepadatan di ruas jalan ini, terutama menuju ke kilometer 62 di rest area B yang menuju ke arah Jakarta, karena sebagian besar masyarakat sepertinya memilih beristirahat di rest area pertama setelah keluar dari gerbang tol Cikampek. Namun apabila kami melihat secara keseluruhan terjadi kepadatan dari kilometer 72 hingga kilometer 39, dan pada setiap ruas-ruas rest area terjadi kepadatan dan perlambatan laju kendaraan di situ, tepatnya di kilometer 52B dan kilometer 39. Dan untuk laju kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek baik di jalur normal maupun di lajur kontraflow, meskipun sudah dibuka 3 lajur, namun pada waktu kami melaporkan terjadi kepadatan dan ketersendatan dan sekiranya mereka melakukan perjalanan hanya di kecepatan 20 km per jam atau di bawahnya. Sementara itu kebijakan kontraflow 3 lajur dari kilometer 72 ke kilometer 66, kemudian kontraflow 2 lajur serta kontraflow 1 lajur masih diberlakukan hingga kilometer 36, dan sepertinya mulai terurai menuju ke Naikan atau Jalan Layang MBZ. Dan sementara itu pemirsa, kami himbau bagi Anda yang melakukan perjalanan apabila lelah silahkan beristirahat, terutama di rest area terdekat, dan gunakan waktu semaksimal mungkin selama 30 menit. Juga kami ingatkan kepada Anda untuk mengisi saldo e-tol, karena kekurangan saldo e-tol dan melakukan top up saat di gerbang tol juga menyebabkan kepadatan dan penumpukan antrian di kendaraan pada belakangnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Galuh Pandu, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi pada malam hari 15 April 2024. Lebih dari 180.000 kendaraan tercatat akan melintas keluar dari gate Cikampek Utama, Jawa Barat. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama padat merayap pada puncak arus balik periode 2024 dari pagi hingga Senin malam. Kepadatan mengular mencapai 23 km dari kilometer 70 sampai kilometer 47. Lebih dari 180.000 kendaraan dari berbagai wilayah Jawa akan melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dibandingkan puncak arus balik 2023, tahun ini mengalami lonjakan sebanyak 18%. Guna atasi kemacetan, pihak kepolisian melakukan sistem one way dari kilometer 442 ruas tol Semarang Solo sampai gerbang tol Cikatama kilometer 70 dan dilanjutkan dengan rekayasa kontraflow 3 lajur dari gerbang tol Cikatama sampai kilometer 47 yang berlaku sampai hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.
Sementara itu pemirsa, 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, suasana stasiun Pasar Senen Jakarta ramai para pemudik yang kembali dari kampung halamannya. Per hari Senin terdapat lebih dari 47.000 penumpang tiba di Daob 1 Jakarta. Dan berikut laporan Wenda Nura dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya pemirsa, dapat kami laporkan di hari kelima setelah Hari Raya Idul Fitri di Stasiun Pasar Senen ini telah dipadati oleh ribuan penumpang yang baru saja kembali dari kampung halamannya masing-masing. Hal ini diperkirakan karena memang untuk puncak arus balik lebaran yang terjadi di daerah operasi 1 PT KAI ini terjadi di tanggal 14 dan 15 April 2024. Dan per hari ini ada lebih dari 47 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 PT KAI dan yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen ini sebanyak lebih dari 18.000 penumpang. Dan dari mereka kebanyakan yang berangkat dari Yogyakarta, Semarang, Malang, Solo, dan juga Bandung. Dan meski hari ini sudah memasuki puncak arus balik lebaran 2024, namun tidak sedikit juga para penumpang yang baru akan melakukan perjalanan ke luar kota. Dan per hari ini tercatat ada lebih dari 34.000 para penumpang yang akan diberangkatkan dari daerah operasi 1 PT KAI Jakarta, dan yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini sebanyak 21.500 lebih penumpang. Dan PT KAI juga selama angkutan lebaran ini tidak hanya melakukan persiapan dari segi peningkatan jumlah perjalanan saja, tapi dari segi prasarana juga, seperti telah menyiapkan tambahan kursi di ruang tunggu agar para pemudik yang baru tiba di Stasiun Pasar Senen ini bisa menunggu dengan nyaman dan tidak menghalangi lalu lalang para penumpang lainnya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir libur lebaran Hari Raya Idul Fitri, pemudik sepeda motor yang sebelumnya melakukan perjalanan keluar Jakarta kini telah kembali ke ibu kota. Para pemudik berbondong-bondong pulang ke rumah melalui Jalan Raya Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin malam. Pemudik sepeda motor yang sebelumnya melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur kini telah kembali ke ibu kota. Mereka berbondong-bondong memasuki wilayah ibu kota melalui Jalan Raya Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur Senin malam. Para pemudik ini tiba di ibu kota dengan barang muatan berlebih, termasuk oleh-oleh khas kampung halaman. Beberapa pemudik motor pun nekat membawa anak-anak hingga berboncengan lebih dari 2 orang. Berarti berapa hari kemarin di kampung, Bang? Udah lebih 10 hari. 10 hari? Ya. Bang, arah ke sini dari Tasik ada kemacetan nggak? Ada, dari Ciawi sampai Malang. Pokoknya Gentong macet parah deh. Nah. Terus dari apa tuh? Melari ya? Kerawang. Oh, di Kerawang. Mereka kembali ke ibu kota pada hari terakhir masa libur lebaran karena pada Selasa ini sudah kembali beraktivitas normal. Sementara arus lalu lintas di jalur mudik Kalimalang pada Senin malam terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan warga yang hendak kembali ke kota asalnya dengan menaiki angkutan umum terlantar di tepi jalan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meski sudah menunggu hingga berjam-jam, tidak ada bis yang melintas diduga karena bis-bis tersebut beralih menggunakan jalan tol. Puluhan pemudik ini terlantar di samping perempatan lampu merah Kertosono, Kabupaten Nganjuk karena belum mendapatkan angkutan umum untuk kembali ke kota asal. Meski sudah berjam-jam menunggu, mereka pun harus gigit jari karena bus yang ditunggu tak kunjung datang. Diduga para sopir bus tersebut memilih melintasi jalur tol karena kondisi jalur arteri di Kertosono Nganjuk hingga Bandar Kedung Mulyo Jombang macet. Ini tadi nggak ketemu, nggak dapet, nggak ada, terus aku naik bentor 35 ke stasiun, di stasiun nggak ada tiket. Terus sekarang nunggu bis lagi di sini? Iya, nunggu bis lagi di sini, iya rentalan, nggak tahu berapa nanti. Lebih mahal loh busnya? Mahal mungkin. Belum lewat sama sekali? Nggak ada yang lewat ya? Terus gimana Pak dengan kondisi ini nanti? Kondisinya sekarang ya macet total. Akibat kondisi ini, para pemudik terpaksa menggunakan mobil travel gelap dengan tarif jauh lebih mahal mulai Rp60.000 hingga Rp100.000 per orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, kelelahan melakukan perjalanan mudik dengan angkutan umum. Seorang wanita parubaya pingsan di depan pos terpadu Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin sore. Sementara sejumlah pemudik sepeda motor beristirahat di posko pelayanan mudik akibat kelelahan terjebak macet berjam-jam menuju Jabodetabek. Petugas Dinas Kesehatan ini memeriksa kesehatan Wiwi, 63 tahun, yang pingsan usai melakukan perjalanan mudik menggunakan angkutan umum di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Wanita lansia ini sebelumnya mudik dari kawasan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Korban beserta cucunya turun di Terminal Bayangan Cileunyi untuk melanjutkan perjalanan ke rumahnya di Gedebage, Kota Bandung. Saat berjalan kaki menuju pos terpadu, korban yang kelelahan tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa, karena korban memiliki riwayat asma, korban terpaksa dibawa ke Rumah Sakit AMC Cileunyi untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Capean apa? Ya, bisa dicek gulanya ya. Dari mana tadi ya? Dari Bumi Ayu. Bumi Ayu mau pulang ke Gedebage. Pada saat turun bis, pas kebetulan turunnya di depan pos PAM Cileunyi, di mana para penumpang yang lain itu menyampaikan pada polisi bahwa ada salah satu pemudik yang akan pingsan. Riwayat asma dari pemudik tersebut dan obatnya juga tidak terbawa. Sementara sejumlah pemudik pemotor memilih tidur sejenak di posko pelayanan mudik lebaran yang berada di Jalan Arteri Pantura, Imam Bonjol, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari. Bahkan tidak sedikit pemudik harus mendapat penanganan medis dari petugas, mulai dari pengecekan kesehatan hingga pemberian vitamin. Para pemudik beristirahat karena kelelahan akibat terjebak macet berjam-jam saat perjalanan kembali ke Jabodetabek. Kemacetan terjadi di jalur arteri Pantura akibat meningkatnya volume arus kendaraan. Dari Bandung dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik lebaran pada H+3 pada hari Minggu menyebabkan ruas tol Semarang-Solo mengalami kemacetan panjang hingga 10 km lebih. Ya, namun kemacetan yang tidak biasa itu justru menjadi tontonan gratis warga sekitar saat mengisi waktu luang sore hari. Menonton pertunjukan hiburan mungkin sudah biasa. Namun kalau kemacetan kendaraan jadi tontonan menghibur, ini baru unik. Itulah yang dilakukan sejumlah warga di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bersantai di rumput pinggir tol dengan kontur tanah yang lebih tinggi dari jalan tol, sejumlah warga asik menyaksikan kemacetan kendaraan pada puncak arus balik lebaran. Kemacetan kendaraan memang mengular cukup panjang hingga 10 km di ruas tol Semarang-Solo kilometer 462. Banyak juga warga yang mengabadikan momen kemacetan untuk diunggah ke media sosial. Ada juga sopir bus yang membunyikan klakson telolet yang disambut antusias warga. Sesekali warga pun melambaikan tangan, yang dibalas lambaian tangan juga oleh para pemudik. Harus balik ya. Setiap tahun mesti lihat sini ya Mas? Setiap tahun Mas. Terus Mas, biasanya seramai ini, semacet ini nggak Mas? Biasanya nggak sampai semacet ini Mas. Sepi biasanya Mas. Berarti sering di sini juga ya Mas ya? Sering. Ini ya? Iya, nyore. Jalan tol Trans Jawa yang biasanya lancar di puncak arus mudik dan balik tersendat akibat meningkatnya volume kendaraan pemudik. Siapa sangka kemacetan pun bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi Grebek Ketupat sebagai bentuk rasa syukur dan rezeki melimpah digelar meriah di Magelang, Jawa Tengah. Warga pun antusias berebut ketupat yang berisi pecahan uang ini. Ratusan warga, baik orang tua, anak-anak termasuk mak-mak, antusias mengikuti Grebek Ketupat. Dengan sekuat tenaga, warga mencoba meraih serta memperebutkan sebanyak-banyaknya ketupat yang dirangkai dalam sebuah gunungan. Warga rela berdesakan hanya untuk mendapatkan ketupat yang berisi uang. Tradisi ini digelar di Dusun Daung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan. Sedikitnya 2.500 buah ketupat diperebutkan warga.
Uniknya ketupat yang diperebutkan dalam sebuah gunungan tidaklah berisi beras, melainkan berisi uang mulai pecahan 2.000 hingga 100.000 rupiah. Uang 2.000 dari acara Grebek Ketupat. Pokoknya istimewa, keren. Gimana Pak, tadi sulit gak ambilnya? Wah mudah, ini kebetulan sekali saya dapat tadi kupat dari atas. Rezeki saya baru kali ini dapat ini. Ini dapat berapa kupat? 1. Menandakan syukur kalau di bulan Syawal itu kan rezeki melimpah. Boleh dikatakan rezeki yang wujud rasa syukur itu ya diwujudkan itu dari warga masyarakat peduli untuk mengisi uang itu, kelebihan dari warga masyarakat di bulan-bulan itu bulan suci, bulan Syawal. Sebelum digelar grebek ketupat, warga terlebih dahulu melakukan kirap keliling dusun sambil membawa gunungan ketupat diiringi berbagai kesenian rakyat. Tradisi grebek ketupat memeriahkan Lebaran diharapkan dapat semakin mempererat tali persaudaraan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, sementara Anita dan pemirsa, rasanya belum lengkap nih jika jalan-jalan ke Semarang tanpa membawa buah tangan. Khususnya kuliner legendaris lumpia. Ya benar sekali Kevin, kudapan khas yang terbuat dari rebung ini kini tersedia dengan berbagai varian hingga 6 rasa yang tentunya sangat menggugah selera. Bagi Anda yang tengah menempuh perjalanan arus balik di jalur Pantura dan berkunjung ke kota Semarang, Jawa Tengah, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas yang melegenda di kota Semarang, yakni lumpia. Nah, di salah satu toko oleh-oleh khas Semarang ini, kita dapat menemukan berbagai varian rasa olahan lumpia. Selain original berisi rebung, telur, dan udang, juga terdapat lumpia dengan isian lain, seperti kambing muda, ikan kakap, kepiting, jamur. Bahkan bagi Anda yang tengah menjalani vegetarian, tidak perlu khawatir, karena juga terdapat lumpia dengan isian rebung saja. Dipadukan dengan saus kentalnya, lumpia ini memiliki rasa gurih dan manis yang menjadi favorit masyarakat Indonesia. Kita inovasi terbaru ada keripik lumpia Cik Meme. Jadi itu bukan dari keripik kulit lumpia, tapi keripik lumpia. Jadi olahan dari isian lumpia kita campur dengan serbuknya tepung, kita blend, kita masukin mesin, kita potong-potong, digoreng, jadi keripik lumpia. Buka tutupnya jam berapa nih, Cik? Kita buka dari jam 4 pagi, tutup jam 12 malam. Mau beli lumpia aja sih buat cemilan malam gini. Oh, gitu. Karena udah terbukti halal, terus menunya banyak. Habis itu emang sudah sering kesini aja sih. Jadi kayak udah ya udah otaknya enak aja gitu di sini. Toko oleh-oleh ini selalu ramai pengunjung. Namun Anda tidak perlu khawatir kehabisan. Karena toko ini buka mulai pukul 05.00 hingga pukul 22.00 WIB. Kelezatan lumpia ini pun membuat para pengunjung selalu kembali untuk dapat menikmati gurihnya makanan khas legendaris yang berasal dari Tionghoa ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisalia Norhama, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Libur Lebaran, kawasan wisata alam Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ramai dipadati ribuan pengunjung. Selain mencoba adrenalin dengan melintasi jembatan gantung, wisatawan juga dapat mencoba sensasi menaiki keranjang Sultan. Inilah wahana keranjang Sultan yang membuat artis Hollywood Will Smith penasaran hingga diunggah di media sosial pribadinya. Usai viral lantaran diunggah sang artis, ratusan pengunjung pun memadati wahana keranjang Sultan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, apalagi di musim libur Lebaran saat ini. Antrian panjang wisatawan pun terlihat mengular hingga memadati objek wisata tersebut. Selain wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun tak ketinggalan untuk menaiki wahana ini. Duduk di atas keranjang yang menggantung di atas seling, pengunjung dapat merasakan sensasi meluncur
sambil menyusuri aliran sungai yang deras dan jernih sejauh 180 meter. Terdapat 4 keranjang sultan yang bisa dinaiki secara bergantian oleh wisatawan. Keranjang ini meluncur dengan menggunakan mesin motor hingga kecepatannya bisa diatur oleh petugas. Keranjang ini pun sangat aman lantaran dipasangi pengaman tali besi baja atau slik. Takut gak? Takut jatuh. Tangannya sih lumayan bagus ya, cuma ininya agak-agak kerawat aja. Tadi ngantrinya lama nggak? Lama banget. Mereka rela berantri-antri ya, walaupun sampai malam, walaupun tetap itu hanya 1 menit 30 detik untuk 1 kali jalannya, tapi tetap menjadi rasa penasaran mereka. Ya, walaupun ada jalan pintas lain untuk menuju arah pulang, tapi tetap mereka ingin menggunakan keranjang sultan tersebut. Di lokasi ini, selain menikmati keseruan duduk di kursi sultan, pengunjung juga bisa mencoba uji adrenalin dengan melintasi jembatan gantung dan menikmati indahnya Curug Sawer bersama keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara di Lampung pemirsa, sebuah taman hiburan juga menjadi destinasi mengisi libur lebaran. Pengunjung bahkan bisa sambil menikmati panorama alam Selat Sunda yang tentunya sangat indah. Nah, buat pemirsa yang masih bingung ini mau berwisata kemana bareng teman atau bareng keluarga atau bareng pacar, saya punya rekomendasi yang bagus banget pokoknya nih. Kira-kira bakal seseru dan ada di mana tempatnya ya? Langsung aja kita cari tahu yuk. Let's go! Inilah suasana di Krakatau Park yang terletak di Provinsi Lampung. Hanya berjarak 5 menit dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Krakatau Park menjadi wahana taman hiburan pertama sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Saya pun tetap bersemangat menyusuri jalan di area tempat wisata ini karena disuguhkan sensasi keindahan alamnya yang memukau. Nama Krakatau Park sendiri diambil dari Gunung Krakatau yang sangat ikonik dengan Provinsi Lampung. Berbeda dari wahana bermain pada umumnya, Krakatau Park memiliki pemandangan indah yang langsung menghadap ke Selat Sunda. Wahana bermain seperti tunggang banteng, kuda terbang, kincir raksasa, sepeda langit, hingga lava seluncur menjadi daya tarik pengunjung berwisata ke Krakatau Park. Dan dengan wahana kincir ini, saya pun menikmati panorama dari ketinggian. Nah, karena letaknya yang bersebelahan dengan Pelabuhan Bakauheni, jadi kita bisa sekalian juga nih untuk menikmati panorama alam memanjakan mata dari Selat Sunda yang ada di belakang saya ini. Meskipun saat ini juga saya termasuk orang yang takut ketinggian nih. Ini kita berada di ketinggian 45 meter dan saya berhasil melawan rasa ketakutan saya untuk ketinggian. Dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektar, taman wisata yang baru dibuka 1 tahun ini tersedia 23 wahana bermain menyenangkan untuk segala usia. Ternyata seseru ini dan aku baru banget sini padahal udah buka lama ya dan aku baru sempat kesini. Seru banget. Ya asik sih kalau ngajak keluarga untuk berlibur ke Lampung ini, termasuk salah satu destinasi ini Krakatau Park ini sungguh bagus. Boleh, untuk referensi sih bagus, wahananya banyak, seru-seru. Kalau yang lagi ramai ya, atau lagi happening gitu kan, kita ada kincir raksasa, ada lava seluncur, yang terbaru itu sudah mulai ramai juga, nggak pernah berhenti dari tadi, itu Misteri Krakatau. Hanya dengan merogoh kocek Rp100.000 per orangnya, pengunjung sudah dapat menikmati semua keseruan wahana di Krakatau Park Lampung. Dari Bakauheni Lampung, Salam Rahmat Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral anggota Sabara Polres Lampung Tengah mengembalikan uang ratusan juta milik pengendara yang tertinggal di kamar mandi. Aibtu Supriyanto sebelumnya yang sedang melaksanakan tugas pengamanan arus mudik Lebaran di rest area kilometer 116 Bumi Ratu Nubah.
sosok Aibtu Supriyanto, anggota Sat Sabara Polres Lampung Tengah yang sedang viral di media sosial karena telah berhasil mengembalikan uang milik Sukisno, warga Perum Graha Mustika Media yang mudik ke Sumatera Selatan. Penemuan tas oleh Aibtu Supriyanto bermula saat ia sedang patroli dengan berjalan kaki di res area Tol Lampung Bakauheni Palembang, wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada hari Minggu lalu. Supriyanto mengecek toilet yang hanya berjarak beberapa meter dari pos jaga, dan di dalam kamar mandi ia menemukan sebuah tas berisikan uang 100 juta, ponsel dan KTP yang tergantung di ruangan tersebut. Aibtu Supriyanto pun langsung mengamankan dan membawa tas ke pos security. Setelah mengetahui pemilik sesuai KTP, Aibtu Supriyanto bergegas menuju masjid guna mengumumkan bahwa tas milik Sukisno sudah ditemukan. Kita lihat KTP dan HP, kita segera hubungin agar pemilik dapat mengetahui keberadaan barang tersebut di masa Hari Raya Idul Fitri maupun di rest area istirahat. Alhamdulillah dihubungkan melalui toa masjid dan HP terhubung dengan cepat dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan asli dan lengkap. Aibtu Supriyanto menunjukkan masih ada orang jujur dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Dari Lampung Tengah, Ferry, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak-anak dan orang dewasa tersesat dan terpisah dari keluarga saat berwisata ke Pantai Bagedur di Lebak, Banten. Tangis haru terlihat saat mereka dipertemukan kembali atas bantuan petugas. Ditemani petugas palang merah, sejumlah anak-anak dan orang dewasa yang terpisah dari keluarganya ini mencari keluarga mereka di kawasan wisata Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Petugas menemani warga yang terpisah dari keluarganya ini menyusuri sepanjang garis pantai. Tangis haru terlihat saat mereka bertemu kembali dengan keluarganya. Biasanya, petugas akan mengumpulkan mereka di posko dan mengumumkan melalui pengeras suara agar keluarga mereka bisa mendatangi posko. Pantai Bagedur ini memiliki garis pantai hingga mencapai 15 km. Wajar jika banyak wisatawan yang tersesat. Apalagi di pantai ini, pengunjung bisa mencapai hingga 40.000 sekaligus, terutama di libur Lebaran. Nyariin anaknya ini. Saya panik Pak tadi saya pikir dia sama AF itu sama mamangnya. Pas saya ke situ kemana? Kok mamangnya sendiri. Pas itu saya lihat nggak ada lagi main pasir itu. Kita dari petugas gabungan nih, dari Balawista, Airut, dari TNI, juga BPBD. Kita selalu menghimbau kepada para wisatawan agar selalu berhati-hati dan waspada, dan juga kalau berenang jangan terlalu tengah. Untuk mengantisipasi hilangnya keluarga mereka, pihak pengelola pantai telah memberikan papan informasi agar para orang tua menjaga buah hati mereka. Para wisatawan juga diimbau untuk tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Bagi para pengunjung yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dapat menghubungi posko wisata yang ada. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.